NaCl, CaCO3, CaCl2 sama Na2CO3 ya. Jadi eh, nanti Anda bisa lihat apakah treatment terhadap suatu kain gitu ya, menggunakan garam-garam ini berpengaruh gitu ya terhadap eh, percobaan modeling yang dibuat itu berpengaruh atau tidak. Nah, silakan nanti ada di screenshot ya, atau nanti saya kirim ke ketua untuk tugas yang kelas RB sebagian sama RC yang sore ini deh. Ada pertanyaan untuk tugas? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada saya lanjutkan ke sesi yang kedua tadi sudah ada di slide ya. Belum selesai. Oke, yang kedua itu masih full faktorial tapi kemudian ini ya dipersederhanakan namanya general full faktorial. Jadi di sini kita akan melihat levelnya itu tidak setiap faktor atau setiap variabel itu sama. Jadi bisa saja orang akan meneliti gitu ya atau melakukan percobaan variabel yang satu saya buat levelnya banyak. Contohnya di sini persen karbonisasi dalam pembuatan itu minuman yang sering Anda minum untuk apa itu berbasis soda gitu ya. Itu ada yang menggunakan konsentrasi CO2-nya 10%, 12%, 14% gitu ya. Kemudian tekanan yang diberikan untuk menekan tutupnya itu 25 psi ya, sekitar 2 bar, ada yang 30 psi. Kemudian ada yang land speed gitu ya. Jadi tidak semuanya dilevelkan seperti di faktor atau variabel yang pertama yang persen karbonisasi ini ya. Jadi bisa saja tergantung mau kita misalnya sama kayak saya mau menguji efektivitas pupuk urea jenis baru gitu ya yang menggunakan campuran formula untuk slow release gitu. Nah, nanti bisa saja karena saya mau lihat hasil produktivitas padinya, pupuknya 1 hektar saya buat 1 kuintal, 2 kuintal, 3 kuintal sampai 5 kuintal gitu ya. Bisa buat sampai 5 level gitu. Kemudian kalau yang sini pengairannya buat satu aja sehari sekali atau seminggu sekali, kemudian ada yang seminggu 2 kali, nah itu udah cukup. Kemudian misalnya satu lagi apa penyemprotan hamanya sebulan 2 kali atau sebulan 1 kali itu eh, sangat tergantung mau-mau kita ya. Jadi inilah yang kemudian menjadi dasar untuk general full factorial ya. Jadi general full factorial itu tidak semua faktornya atau levelnya itu dibuat sama di dalam factorial. Nah, di sini ada langkah kerjanya ya. Jadi silakan nanti milih yang paling bawah sini. Kemudian levelnya diinputkan dulu tadi ya. Jumlah levelnya ada 3, 2, 2. Kemudian nanti baru ditulis di sini sesuai dengan level yang dimau. Kalau ini mau dirandomisasi silakan, kalau nggak dirandomisasi ya silakan. Nanti bacanya gini. Jadi yang level karbonisasi ada 3 ya. Di sini ya, yang ke bawah bacanya ke bawah. Kemudian yang level tekanan, yang faktor kedua atau variabel kedua itu di sini. Baru variabel ketiga di sini nih. Ada 2 karena apa? Karena dia miliknya tekanan sana ya. Nah, nanti bacanya gini karena ini di 2 replikasi ya. Yang pertama ini.
Jadi yang atas-atas dulu ya. Nanti baru yang replikasi bawahnya yang kedua yang bawahnya yang ini. Oke. Atau kalau enak ya diinput bareng-bareng. Tapi nanti STD-nya Anda harus memperhatikan. Kalau yang di dalam lingkaran itu jumlah total dari setiap replikasi ya. Jadi minus 3 tambah minus 1 itu minus 4. 10 tambah 11 jadi 21. Ini nggak usah. Jadi yang di dalam lingkaran ini nggak usah dibaca. Nah, kenapa kok saya kembali kepada soal? Ya, karena nanti biasanya saya cantumkan dalam bentuk tabel kayak gini. Kalau tadi saya buatkan di dalam software itu udah gampang, Anda tinggal apa tulis di sebelah kanannya. Tapi kan ini kenyataannya kemudian berbeda gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Paham? Nggak paham? Ya, kalau Anda online ya pasti bahasa Jawanya kepuntal-puntal gitu ya. Apa ya bahasa Indonesianya? Ketinggalan jauh. Nah, keterampilan ngetiknya nggak ada ya. Oke, saya coba bukakan. Ya, silakan. Hmm, sekarang hari Sabtu ya, hari Selasa ya? Selasa. Oke, nah ini tidak ada ini ya hasilnya ya. Sekarang balik ke Minitab, silakan diikuti. Jadi caranya juga sama ya, di modul yang udah bertahun-tahun. Mungkin kalau yang ngulang juga udah paham dengan modul ini. Sama ya, kita faktorialkan dulu, create factorial design. Tadi yang general factorial yang bawah sini ya. Kemudian faktornya ini harus kita ganti. Karena apa? Karena di sini kita ada 3 faktor ya. Di sini kan ada 3 faktor nih, ABC ini. Atau di sini nanti kalau Anda cek ada 3 faktor. Nah, dirubah. Kemudian desainnya kita cari yang ini ya. Eh, jumlah levelnya kita tambahkan. Tadi apa variabel pertamanya? Persen karbonisasi ya. Kemudian yang kedua itu tekanan. Yang ketiga adalah kecepatan line. Ini ada 3, ini ada 2, ini 2. Replikasinya 2. Silakan diisi sekalian. Nanti kita akan buat penginputan langsung ke dalam setiap replikasi itu. Nah, kemudian faktornya silakan ditentukan, faktor karbonisasinya berapa? 10. Jadi berapa? 10, 12, 14. Kemudian 20 PS, 25 PSI sama 30, 250, 200. Iya, jadi nanti akan mengisi ke situ. Nah, kita mau, nggak usah randomisasi lah ya. Kita randomisasi aja. Jadi tugas Anda adalah membaca ini ya, penginputan nilai ini untuk diinput di sini. Nanti di sini ada satu kolom lagi, kita tambahkan sebagai hasil ya, atau respon. Nah, cara ngisinya juga sama. Kita harus cari STD. STD 1 itu ini.
10, 25 PSI sama 200. 10, 25 PSI sama 200 di sini. Nanti inputannya ini -3. Kemudian yang replikasi kedua berarti ini jumlah datanya berapa? 24. Pasti ini dibagi dua. Jadi 1 sampai 12 itu satu replikasi, nanti 13 sampai 24 itu replikasi kedua. Berarti saya mulai sekarang replikasi kedua itu dari 13. Sini nilainya kan sama. Replikasi STD 13 itu sama STD 1 ya. 10, 25, 200. 10, 25, 200. Makanya kemudian STD 13 saya isi bersamaan dengan STD 1. Oke, nilainya STD 1 itu -3, STD 13 -1. Itu ya. Jadi supaya saya membaca ini karena posisinya atas bawah itu gampang. Oke, saya isi ini -3, ini -1. Nah, silakan Anda isi sampai nanti yang data ini ya, 10, 11 ini. Saya kasih waktu sampai ya 10 menit ya. Kalau Anda tadi belum memfaktorialkan, sekarang difaktorialkan. Bentar, salah tadi. Oke, silakan dikoreksi lagi kalau ada kesalahan. Aja saya kasih waktu ya, 10 menit.
Oke, sepertinya saya ada gangguan jaringan ya. Yang keluar. Gini aja deh. Untuk yang terakhir nanti jadi tugas aja ya. Jadi silakan diselesaikan itu contoh itu karena itu contoh yang bagus ya. Jadi kalau yang sebelumnya, soal sebelumnya itu eh, modelnya tidak bisa dipakai. Kalau yang ini nih contoh yang bagus ya. Nanti saya tambahkan satu tugas lagi dari soal yang ada di bawahnya tadi ya. Soal yang ada di buku itu silakan Anda bisa tambahkan nanti jadi ada 3 soal ya. Supaya bisa aplikasi hasilnya gitu ya. Jadi sebentar saya carikan dulu, saya konekkan dulu. Zoom-nya juga lempar atau dikira jaringannya malah jelek. Recording stopped. Ada pertanyaan untuk tugasnya? Untuk yang soal 3 sebentar saya carikan dulu. Zoom saya juga sharingnya sulit ya. Kalau tadi itu 2 level, sorry tadi itu general full faktorial yang 3 faktor, kemudian ada yang satu 3 level sama yang 2 level ya. Kalau yang ini saya buat general full faktorial, tapi apa level nih? Soalnya udah langsung dibagi. Ini aja deh. Yang satu 2 level, yang satu 4 level ya. Jadi di soal sebentar saya share dulu ya. Oke. Saya share dulu yang soal bawahnya dari yang tadi ya. Jadi soal 1488 itu ada tabel antara rasio solvent terhadap tepung yang diekstrak, kemudian di sini protein yang terekstrak ya. Jadi ini datanya udah ada hasilnya, persentase protein yang terekstrak, kemudian levelnya itu ini ya, sorry, 30, 60, 90, 120. Kemudian level yang solventnya ini silakan nanti ini general full factorial 3 level dan 4 level ya.
Nanti Anda tinggal menginput nilai-nilai yang replikasinya dua ini ya. Nah, nanti silakan jadi tiga soal eh, dengan soal yang pertama tadi ya ini sama soal yang ini ya dan soal yang dari latihan tadi karena saya nggak tahu tadi hilang juga hasilnya ya. Ada pertanyaan untuk tugasnya? Kumpul hari Selasa ya. Ya, nanti saya kasih ke screenshot soalnya ke ketua kelas R siapa ini? RP ya, Zaki ya. Oke, silakan nanti diselesaikan ya. Tutorialnya ada di PPT dan kalau mau lebih jelas ya nanti silakan di YouTube cari aja General Full Factorial gitu ya dengan Minitab. Anda nanti bisa eksplorasi banyak karena di statistik itu tinggal kita mengembangkan kemana riset kita gitu ya. Contoh-contohnya juga banyak. Tadi yang kelas RA dan RB sebagian itu ada yang center point-nya ditambahkan. Jadi eh, itu juga bisa ya. Karena apa? Karena biasanya titik pentingnya itu di center point kalau kita mau meneliti. Nah, center point itu apa? Ya kemas sekilas diberikan nanti hari Selasa kita bisa ketemu di kelas yang kalau eh, banyak yang menggunakan center point itu di nanti eh, respon surface. Jadi respon surface itu kalau di Minitab di bawahnya faktorial nanti akan ada respon surface. Tapi kalau bisa nanti yang sudah punya komputer ya diinstal ya desain expertnya biar kita tinggal langsung pakai nggak usah menjelaskan lagi softwarenya seperti apa. Itu ya, ada pertanyaan lagi dari mahasiswa? Oke, nggak ada ya. Saya kira ya memang ini tugas kita nanti harus masuk ke lab. Kalau nggak di lab nanti Anda nggak akan paham ya mengoperasikan software seperti apa. Mungkin kalau yang kelas R C sama RA hari Selasa bisa, tapi kalau yang RP tadi yang Senin ya nanti kita lihat ada jalan tengahnya pasti ya. Saya koordinasi dulu sama dokter. Itu saja kalau nggak ada pertanyaan saya akhiri. Terima kasih. Mohon maaf tadi ya banyak kelempar saya mungkin jaringan di ITERA yang bermasalah. Jadi saya harus nanti ketemu saja di lab ya untuk mereview lagi nanti di pertemuan depannya mungkin kalau ada yang perlu di review lagi ya untuk bab-bab yang ini. Itu saja terima kasih. Selamat siang. Sampai ketemu di minggu depan ya.